Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas B1 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah dasar pemrograman. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari saya sendiri. Nama saya Farhan Putra Indrianto dengan NIM J0404221037 akan diajukan oleh Dwi Anissa. Saya Dwi Anissa dengan NIM J0404221025. Nama saya Muhammad Salman Fatih Rais dengan NIM J0404221029. Nama saya Zakir Handava Purnomo dengan NIM J0404221080. Dan yang terakhir, nama saya Rizky Ahmad Rifadi Warno dengan NIM J0404221159. oke, terima kasih atas pengenalan dirinya. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hingga saat ini masih memberikan nafas kehidupan, anugerah dan akal sehat serta nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan proyek ini dengan judul Sistem Booking Kelas IPB. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah ikut membantu hingga dapat menyelesaikan proyek akhir. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proyek ini. Ucapan terima kasih ini kami tunjukkan kepada penulis, yaitu yang terhormat Bapak Endang Purnama Giri, Eskom, Mkom, selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman dan penanggung jawab proyek akhir dasar pemrograman. Yang kedua yang terhormat Ibu Dr. Selvi Nidia Neiman, Eskom, MSI, selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman dan penanggung jawab proyek akhir dasar pemrograman. Akhirnya, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari para pembaca, guna peningkatan kualitas proyek ini dan proyek lainnya pada waktu mendatang. Pesatnya, teknologi, terutama teknologi komputer, sudah tak bisa dipungkiri lagi. Bagi yang mengikuti perkembangannya, ia tidak akan dipandang sebelah mata. Sebaliknya, bagi yang tidak mengikuti perkembangannya, bersiaplah untuk mundur secara sukarela dari panggung kompetisi. Ibarat wabah, teknologi komputer sudah menyusupi hampir semua bidang kehidupan manusia, dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan, supermarket, minimarket, perguruan tinggi, SLTA, SLTP, bahkan SD. Hampir semuanya mengenal komputer. Saat ini, yang mempunyai lingkungan yang semakin luas dan banyak diminati juga dapat digunakan untuk menghasilkan uang adalah dunia pemrograman komputer. Dalam dunia pemrograman komputer, dikenal algoritma dan banyak bahasa pemrograman. Salah satunya yaitu Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa kemampuan menggabungkan kapasibilitas dan sintaks kode yang sangat jelas dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama Python. Apa itu Python? Dan yang kedua, apa itu tujuan dari program System Booking Class? System Booking Class itu bertujuan untuk mempermudah mahasiswa IPB untuk memesan kelas dan juga dapat mengetahui fungsi program yang digunakan untuk pembuatan proyek ini. Dan yang ketiga, fungsi apa yang digunakan untuk program ini?
Fungsi program yang digunakan program ini, yang pertama ada while, dan yang kedua ada for di Python, dan yang ketiga ada kata kunci elif, dan selanjutnya ada append only, yang selanjutnya ada else, read, dan write, kondisi if, fungsi open, dan fungsi close. Dan selanjutnya ada tujuan pembuatan proyek. Tujuan pembuatan proyek yang pertama memenuhi syarat untuk mengikuti UAS dan lanjut ke semester 2. Dan yang kedua mengetahui bagaimana cara membuat sistem booking kelas dari Python. Dan yang ketiga sebagai fondasi untuk diimplementasikan oleh IPB. Program sistem booking kelas IPB. Program sistem booking kelas IPB adalah sebuah program yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas IPB yang berguna untuk memesan ruangan kelas dengan waktu ditentukan oleh diri sendiri. Misalnya, diri sendiri itu dosen, komti, wakomti, PJ, dan mahasiswa. Oke, selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita mulai dari yang pertama itu while, yang tadi disebutkan oleh Dwi Anissa ya. Proses pengulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. For, di Python, adalah sintaks yang digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan interval yang ditentukan pengguna. Kunci kata elif pada Python adalah kondisi yang berarti. Jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka cobalah kondisi ini. Selanjutnya adalah append only, atau yang biasa disimbolkan seperti tanda kurung, petik 2, A, petik 2, tanda kurung lagi. Adalah buka file untuk menulis, dan juga file dibuat jika tidak ada pegangan diposisikan di akhir file. Data yang sedang ditulis akan dimasukkan di akhir setelah data yang ada. Selanjutnya adalah else. Else itu adalah statement yang digunakan sebagai alternatif untuk menjalankan suatu kode program setelah literasi selesai atau kondisi sudah bernilai false. Read berfungsi untuk membaca file dan program akan mengalami error jika file yang dipanggil tidak ada. Write berfungsi untuk membuka file dan menulis isi dari file tersebut. Jika file tidak ditemukan, maka akan membuat file baru. Kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Fungsi open untuk mengembalikan objek file yang memiliki metode read untuk membaca konten file. Fungsi close digunakan untuk mengakhiri sumber daya yang digunakan dari program file. Baik, di sini ada beberapa fitur program yang telah kita rangkai untuk program ini. Yang pertama adalah dapat diakses oleh seluruh sivitas SVPB. Yang dimaksud dari ini adalah dari program ini kita bisa masuk sebagai dosen atau PJ atau komti wakomti dan juga mahasiswa. Jadi sudah menyeluruhi seluruh sivitas dari sekolah vokasi IPB. Jadi bukan hanya delimited oleh IPB dan tidak bisa diakses oleh masyarakat lain. Yang kedua adalah dapat melakukan booking, pembatalan, dan tambah jam. Di sini artinya ini kita dapat menginput data sehingga akan mengeluarkan data yang akan menghasilkan booking, pembatalan, dan juga tambah jam untuk sebuah ruang kelas. Dan yang ketiga ada dapat menghasilkan tiket setiap bagian. Dan menurut kami ini merupakan salah satu hasil fitur program yang sangat bagus karena dapat menghasilkan tiket yang berupa file text dokumen yang berisi nama, kelas, dan beberapa informasi terkait dengan apa yang sudah dijalankan programnya sesuai menunya. Misalkan menunya tentang booking kelas, berarti nanti di tiketnya ada keterangan tentang kelasnya, keterangan jamnya, keterangan tanggalnya, sehingga dapat
dapat menggampangkan sistem kelas booking ini. Flowchart dosen dimulai dengan menu Start. Lalu dengan input print menu utama sebagai dosen, sebagai komti, sebagai PJ matkul, atau sebagai mahasiswa. Lalu ada input menu yang akan dipilih. Selanjutnya ada komen while pm underscore tanda seru sama dengan petik 5 2 petik 2 5 petik 2. Selanjutnya ada if pm sama dengan titik 2 1 titik 2. Selanjutnya input username, password, dan matkul. Selanjutnya teks, masukkan input dari sebelumnya. Selanjutnya ada input masukkan teks ke file txt tiket konfirmasi kelas .txt. Lalu lanjut ke menu. 1 ada konfirmasi booking kelas, 2 penambahan jam kelas, 3 pembatalan kelas, 4 keluar. Jika kita memasukkan input 1, maka kita akan masuk ke menu kode ruangan yang akan dipinjam. Jika kita masukkan input 2, maka kita akan masukkan ruang, tanggal, dan jam kelas. Jika memasukkan input 3, maka kita akan masuk ke menu ruang kelas yang tidak dipakai. Dan terakhir, jika kita masukkan menu 4, maka kita akan kembali ke menu print utama sebagai dosen atau komti atau sebagai PJ matkul dan sebagai mahasiswa. Flowchart komti yang pertama start, lalu print menu utama sebagai komti, wakomti sebagai PJ matkul sebagai mahasiswa, lalu pemilihan menu, input menu yang akan dipilih. Ketika pemilihan menu tidak 5, jika pemilihan menu 2, maka input nama, input NIM, input kelas. Selanjutnya, teks masukkan input dari sebelumnya. Selanjutnya, masukkan teks ke file txt tiket. Lalu input informasi kelas yang tersedia. Yang kedua, booking kelas. Dan yang ketiga, kembali. Pemilihan menu 4, masukkan input angka pada menu. Lalu, jika pemilihan menu 1, maka terinput read atau baca list kelas yang berada di file txt. Jika pemilihan menu 4, 2, maka yang terinput masukkan ruangan, tanggal, dan jam kelas. Jika pemilihan menu 4 ketiga, maka akan ke menu awal, yaitu sebagai dosen, sebagai komti, wakomti, dan sebagai PJ matkul, sebagai mahasiswa. Selanjutnya, flowchart penanggung jawab atau PJ. Dimulai dari start, lalu nanti akan muncul menu utama yang ada sebagai dosen, sebagai komti wakomti, sebagai PJ matkul, dan sebagai mahasiswa. Untuk program penanggung jawab, nanti input menu yang akan dipilih, yaitu sebagai PJ matkul. Selanjutnya, ketika pemilihan menu tidak sama dengan 5, akan diteruskan ke pemilihan menu 3. Lalu input nama, input NIM, input kelas. Lalu teks, masukkan input dari sebelumnya ke file txt tiket. Lalu muncul menu yang berisikan yang pertama informasi kelas yang tersedia, yang kedua booking kelas, yang ketiga kembali.
Jika ingin memunculkan informasi kelas yang tersedia, masukkan input angka pada menu, yaitu input angka 1. Lalu nanti ada baca list kelas yang berada di file txt. Setelah dibaca list kelasnya yang berada di file txt, akan lanjut ke menu semula. Jika ingin booking kelas, input angka 2, input masukkan ruangan, tanggal, dan jam kelas. Lalu nanti akan muncul tiket peminjaman kelas penanggung jawab sudah dicetak. Setelah sudah dicetak, nanti akan ke menu semula lagi. Jika ingin kembali, input angka 3. Setelah input angka 3, maka akan muncul menu utama atau balik ke menu utama yang berisikan sebagai dosen, sebagai komti, sebagai PJ Matkul, dan sebagai mahasiswa. Oke, jadi flowchart ini terdiri dari fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi dia diaplikasikan ke dalam flowchart tersebut. Sama seperti flowchart sebelumnya, hal yang kita lakukan sama, namun ini yang kita lakukan untuk mahasiswa ya. Jadi input menu yang akan dipilih, while pilihan menu tidak sama dengan 5, maka kita akan memilih sama dengan 4 ya. Nama lalu akan muncul menu nama, NIM, kelas. Dan setelah itu ada teks, masukkan input dari sebelumnya. Selanjutnya masukkan teks dari ke file txt tiket. Nah, lalu muncul menu yang pertama itu pinjam kelas, yang kedua kembali. Setelah itu, kita harus memasukkan input angka pada menu. Yang pertama kita memilih input angka 1. Setelah kita memilih input angka 1, maka akan dilanjutkan kepada read baca list gedung yang berada di file txt. Selanjutnya, input masukkan gedung, tanggal, dan jam kelas. Dan selanjutnya, tiket peminjaman kelas mahasiswa sudah dicetak. Setelah tiket peminjaman kelas, dia akan balik lagi ke menu utama. Nah, jadi ke menu utama itu ada pinjam kelas dan kembali. Ada 2 pilihan. Jika tadi pilihannya pinjam kelas, sekarang pilihannya kembali ketika sudah selesai semua proses pinjam kelas. Ketik 2, lalu akan balik lagi ke menu yang paling utama, yaitu sebagai dosen, wakomti, PJ Matkul, dan sebagai mahasiswa. Dan di sini berada flowchart terakhir sebagai penentu terakhir program. Yang pertama ya kayak sebelumnya ada start, lalu ada print menu utama sebagai dosen, sebagai komti, sebagai PJ Matkul, sebagai mahasiswa. Lalu ada PM, variabel PM dengan isi input menu yang dipilih. Nah, ini kan ada ketika PM tidak sama dengan 5. Tapi ketika kita input 5, otomatis program itu sudah disetting untuk langsung mengakhiri program dan akan keluar dari program, sehingga kalau mau mengakses program lagi, kita harus start dari awal lagi. Ini ada beberapa contoh dari coding yang nanti akan di-running setelah sesi ini. Oke, kita beralih kepada kesimpulan. Dapat disimpulkan, program yang sudah dibuat oleh kelompok kami ini bertujuan untuk mempermudah, terutama untuk mahasiswa IPB, memesan kelas dan juga dapat mengetahui fungsi program yang digunakan untuk pembuatan proyek ini. Dalam proyek akhir ini, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari bentuk maupun isinya, dan belum mendekati kesempurnaan. Maka dari itu, kami menyarankan kepada penonton untuk memberikan saran dan kritik demi proyek kami yang selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga program yang kami buat dapat bermanfaat bagi di lingkungan sekolah vokasi IPB. Selanjutnya, untuk program yang kami buat akan didemokan oleh Farcan.
Baik, akan saya lanjutkan untuk demo programnya. Di sini ada eh, codingan yang telah kami buat selama proyek ini. Di sini bisa dilihat, pertama kita akan membuat screen untuk penyantiknya lebih bilang ya, untuk program ini. Setelah itu, ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh flowchart ya. Jadi ini saya akan sedikit memperlihatkan beberapa codingan yang telah dibuat. Jadi ini untuk menu dosen. Menu dosen, ini menu dosen semua. Lalu sampai sini ada menu komti wakomti. Komti wakomti di sini. Lalu sini ada menu PJ matkul. Ini ada beberapa PJ matkul ya. Dan yang akhirnya ada sebelum di akhir ada ini ya, codingan mahasiswa yang sudah dijelaskan oleh beberapa anggota-anggota kami. Lalu ada print keluar dari program. Baik, sekarang akan dicoba running untuk codingnya ya. Ini kami akan contohkan beberapa yang penting untuk program ini ya. Misalkan kita ingin input sebagai dosen. Nah, akan klik 1 dan hit enter. Di sini ada menu. Saya gedein dulu ya, biar kelihatan semua. Username sini bisa input sesuai yang ada yang sudah dikasih oleh dosen. Misalkan nama saya sendiri ya, Parchan 123. Lalu sini ada password. Ini juga sesuai apa yang sudah diisi oleh dosen. Misalkan passwordnya 123456778. Kode mata kuliah akan sesuai dengan sudah disesuaikan oleh dosen-dosennya. Misalkan kita ingin akses kode mata kuliah 1107. Tag ya. Bentar. Tag 1107. Dan ketika ketik angka 1 jika telah masukin data. Nah, di sini akan keluar menu sebagai dosen. Misalkan saya mau konfirmasi booking kelas. Jadi saya langsung klik 1, enter. Di sini kita tinggal masukkan kode ruangan yang akan dipinjam karena dosen memiliki tingkat tertinggi dalam meminjam kelas. Misalnya kita meminjam kelas CB B01. Klik enter. Namun tiket akan diproses, mohon ditunggu. Ini artinya tiket yang telah dibuat oleh sebuah dosen itu sudah diproses dan sudah ada di folder yang sudah barengan ya. Kita akan cek dulu ya. Baik, setelah itu, misalkan sudah selesai pakai menunya, kita akan klik kembali dan akan kembali ke menu utama yang ada sebagai dosen, komti, dan wakomti, PJ matkul, dan mahasiswa. Dan kita akan memperhatikan cara membaca file ya. Misalkan kita ingin input sebagai komti wakomti, misalkan namanya 123, ini hanya untuk ngetes aja ya. 231. Nah, di sini telah tersedia list kelas yang sudah kami buat dalam TXT tersendiri. Jadi ini program ini juga bisa membaca dan juga bisa membatal. Pilihan membatal yaitu ada di menu dosen ya, sebagai dosen 131313. Di sini kita tinggal pilih pembatalan kelas. Misalkan yang tidak akan dipakai adalah CB B02. Nah, tiket akan diproses sehingga nanti akan terhapus teks yang konfirmasi kelas dan akan diganti oleh pembatalan kelas ini. Dan untuk meng-close program kita tinggal klik 5 dan program akan selesai. Baik, itu saja mungkin demikian dari proyek kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.